Shalom semuanya. Pertama-tama, we wish you Merry Christmas ya. I wish you Merry Christmas. Selamat Natal buat kita semua. Udah Natalan ya kita umum ya. Oke. Selamat Natal buat kita semua 2024. God is good. Tuntun kita semua sampai dengan hari ini. Dan kita masih ada dalam rumah Tuhan sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Belum liburan? Udah pulang? Nggak liburan, macet? Bandung macet, Bogor macet, Bali macet, Singapura macet. Oke, kalau gitu ya, saya mau share buat kita tentang the spirit of Christmas ya. The spirit of Christmas is the spirit on fire ya. Kita akan bicara mengenai Natal yang membangkitkan semangat dalam hidup kita. Katakan sama-sama, spirit on fire. 2, 3. Spirit on fire ya. Bicara mengenai Natal, ada banyak aspek yang kita bisa bahas. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjaga api Tuhan di hati kita. Bagaimana kita bisa tetap termotivasi untuk menyemangati diri kita melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Sebab kisah Natal adalah sebuah kisah yang nggak make sense gitu ya. Kisah Natal adalah sebuah kisah yang nggak masuk akal. Dan kalau kita nggak punya semangat, saya rasa kita juga sulit untuk bisa menjadi tokoh-tokoh dalam Natal itu ya. Jadi saya melihat memang Alkitab ini luar biasa. Bahkan kisah Natal yang kita bilang sederhana pun, dengan bayi yang mungil, tak berdaya, lahir di palungan dalam segala kesederhanaan. Di situ ada percikan-percikan kemustahilan yang harus dilewati. Jadi bicara Natal adalah bicara mengenai hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Dan kalau kita membawa semangat Natal di hidup kita, maka semangat Natal yang sama juga akan membuat kita tetap semangat sekalipun dalam hidup ini melewati banyak kemustahilan. Oke, kita akan lihat ya. Satu ayat dulu kita baca sama-sama. Bisa nggak nih? Kanan, kiri, depan, belakang? Oh udah ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita mau baca dulu sama-sama, setelah itu kita akan masuk dalam ayat-ayat Natal ya. Roma 12 ayat yang ke-11, baca sama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, imanmu kendor, harapanmu kendor, ibadahmu kendor, kuliahmu kendor, kerjaanmu kendor. Janganlah hendaknya ada satu pun hal di hidup kita kendor, menjadi lemah, bahkan stop. Angkat bendera putih waktu melihat banyak sekali tantangan-tantangan ke depan. Kalau kita mau jujur ya, 2024 gampang apa enggak sih sebetulnya? Gampang apa susah? Susah-susah gampang ya. Tidak ada yang gampang di hidup ini sebetulnya ya, tapi kok bisa aja kita lewati sampai hari ini? Kilas ke belakang, lihat ke belakang banyak tantangan, tantangan keluarga, tantangan keuangan, tantangan kesehatan, tantangan pekerjaan, tantangan hubungan, dan lain sebagainya. Tapi kok lewat aja ya. Sampai juga kita di hari ini, 22 Desember, seminggu lagi udah tutup 2024 dan masuk tahun yang baru. Dan yang saya percaya 2025 juga bukan tahun yang lebih gampang ya, lebih sulit. Karena dolar udah 16.000 berapa? Dolar nggak turun-turun ya, kripto anjlok, saham jeblok, PPN mau naik 12%. Nggak gampang gitu loh. Tapi ya kita mesti keep the spirit itu aja. Kalau enggak ya stop sampai sini gitu kan. Salah satu alasan kenapa kita masih hidup sampai hari ini sebab Tuhan percaya kita sanggup. Ada amin? Kalau nggak sanggup, udah dibawa pulang sama Tuhan tuh. Ada yang merasa nggak mampu pengen pulang, angkat tangan. Kita doakan langsung. Kalau di sana doa kesembuhan, pemulihan ini doa pengangkatan. Kalau Tuhan anggap kita masih hidup sampai hari ini, menatap 2024 artinya 2025 melewati 2024 artinya memang Tuhan anggap kita sanggup. Kalau Tuhan anggap kita nggak sanggup, udah pulang kita kok. Saya punya anak 6 tahun, masuk SD kelas 1, kadang-kadang ini nggak mau masuk tuh. Tiap pagi saya anterin ke sekolah, di pintu gerbang kadang dia diam aja. Ayo masuk Shannon, diam aja. Ayo masuk, bilang hari ini ada ujian, aku takut. Padahal udah belajar di rumah tuh.
Mamanya udah ajarin, mbaknya udah ajarin, saya udah ajarin. Aku takut, bisa nggak? Bisa, ayo masuk. Bisa nggak aku? Bisa, kan udah belajar. Kan udah doa sama Tuhan. Masuklah dia pelan-pelan tuh. Saya dorong kasih semangat. Ayo, Shannon pasti bisa. Ayo masuk. Ntar kalau bagus nilainya papa beliin labubu. Kita rayu. Masuk tuh. Sedikit paksa. Masuk. Karena apa? Kelas 1 ujiannya juga ujian kelas 1. Makanya papanya dorong. Walaupun buatnya ini tantangan yang sulit banget loh ya. Buat anak kelas 1, ujian kelas 1 itu ya sulit. Tapi kan papanya lihat, ini anak pasti mampu. Maka didorong masuk tuh. Tapi kan kalau anak saya bawa ke kampus, misalnya ke UPH, masuk ke satu kelas bidang studinya kimia termonuklir. Nah gitu loh. Itu saya bawa pulang tuh. Papa ini kelas apa? Biokimia termonuklir, nah gitu loh. Aku masuk, enggak pulang. Enggak mungkin saya dorong sebab buat anak 6 tahun bukan waktunya belajar biokimia termonuklir, belum waktunya. Kalau saya anggap dia nggak sanggup, saya bawa pulang. Ini ujian anak S2, S3 barangkali ya. Tapi kalau ujian anak kelas 1, walaupun dia merasa nggak mampu, tapi dipaksa sama papanya karena saya anggap dan saya lihat dia mampu. Melihat ke 2025, Tuhan kadang paksa kita, jorogin kita loh. Untuk masuk ke dalam kelas 2025. Kita bilang, aduh Tuhan bisa nggak aku ya? Mampu nggak ya? Aduh Tuhan sanggup nggak ya? Pokoknya kalau Tuhan nggak bawa pulang, artinya kita sanggup. Kalau udah Tuhan lihat nggak sanggup, pasti pulang. Makanya saya tanya lagi, ada yang mau pulang? Atau masuk aja? Kelas 2025. Mending masuk ya nggak sih? Masuk aja lah ke dalam tahun yang baru. Makanya dengan semangat ya, janganlah hendaknya rohmu kendor, kerajinanmu kendor, pelayanan kerjaanmu juga kendor. Biarlah roh dan jiwamu, semangatmu selalu menyala-menyala. Sebab begitu kita masuk ke tahun yang baru, kita tahu lewat kerjaan kita, lewat studi kita, lewat sekolah kita, lewat pelayanan kita, semua yang kita lakukan semata-mata untuk melayani Tuhan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Bilang kanan kirinya, jangan pulang dulu, bilang. Masuk kelas yang baru, amin? Jangan pulang dulu lah ya. Yang penting semangat, katakan sama-sama, semangat. Menyala. Oke ya. Next slide. Oke, menyala abangku. Katakan 2, 3. Bilang kanan kirinya, menyala abangku. Yang penting semangat ya. Karena berita Natal adalah berita semangat sebetulnya ya. Walaupun banyak dibungkus dengan kisah-kisah syahdu, malam kudus, sunyi senyap. Tapi the spirit behind of Christmas itu adalah going through the impossibility. Masuk melewati hal-hal yang mustahil. Next slide ya, mari kita akan lihat. Yang pertama, kenapa kita mesti semangat? Karena pesan Natal adalah pesan Immanuel, God with us. Katakan Immanuel. Artinya, God with us. Itu kalau God with us, takut apa sih gitu loh. Kita baca ayatnya dulu ya, dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 2024 seminggu lagi selesai. Kita akan masuk 2025. Tantangan pasti ada, kesusahan pasti ada, ujian, cobaan, godaan datang silih berganti. Tapi yang paling penting, God with me. God with us. Amin. Kalau ada Allah bersama dengan kita dan dia tuntun kita masuk dalam tahun yang baru, maka apa yang menjadi kesusahan kita sebetulnya? Yang kita nggak bisa atasi apa? Kebutuhan apa yang kita nggak bisa atasi? Kalau ada Allah bersama dengan kita, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat. Amin. Tahun depan saya diajak sama teman saya. Dia udah ngomong sama saya, Van, tahun depan gue mau ajak lu ke Eropa, katanya. Lu sama istri lu ya, katanya. Dia mau ajak saya ke 2 negara, saudara. Dia mau ajak saya ke Spanyol sama Portugal. Dia ngajak saya, teman saya banyak duit, saya tahu ya. Dia ngajak saya gaskan aja. Menyala aja. Yang ngajak banyak duit soalnya. Jadi kalau dia ngajak, tiket pesawat dia bayarin, hotel dia beliin, makan minum dia tanggung. Selama teman saya with me, saya nggak takut apapun.
nggak takut kehujanan, kepanasan, kurang makan, uang saku, oleh-oleh saya nggak takut. Sebab teman saya banyak duit. Bayangin ya, saya mikir gini loh. Ini teman saya aja ngajak saya belum pernah ke Portugal dan Spanyol. Beberapa area Eropa saya sudah, tapi yang Portugal, Spanyol saya nggak tahu jalan, belum pernah ke sana. Nggak ada kepentingan saya ke sana, kecuali diajak liburan, hayu aja gitu ya. Saya kalau ke Eropa biasa ada exhibition, ikut pameran dan lain sebagainya. Tapi ke sana saya belum ada tujuan, jadi kalau dia ajak, ya hayu-hayu aja. Kalau saya pergi sendiri, nggak mau saudara. Saya nggak mau keluar duit hanya untuk liburan ke sebuah tempat yang saya nggak punya tujuan, itu saya nggak mau. Tapi kalau dia yang ngajak, ya duit-duit dia. Jadi saya bilang, siap, gaskan, saya bilang. Lu sama istri ya, oke. Dia ajak beberapa teman, dia bayarin semua, oke, kita berangkat. Saya bilang, 0% rasa takut. Karena apa? Dia ikut sama saya, itu masalahnya. Dia yang ngajak, dia ikut sama saya, masuk ke sebuah tempat atau negara yang saya belum pernah datang, saya nggak takut. Sebab dia udah siapin budget buat kita liburan, ya sudah. Bayangin aja, sama orang yang ngajak kita, dia siapkan semua, jauh lebih kaya daripada saya aja bisa oke-oke aja, gaskan menyala abangku, tenang-tenang aja. Gitu loh. Kebayang gak sih kalau Allah yang ngajak kita, ayo Van, kita tamasya ke 2025, ini lebih daripada Portugal dan Spanyol loh. Ini adalah sebuah area yang sangat-sangat misterius dan unpredictable. Tapi kan ada Immanuel, God with us, ada amin? Ini teman yang kelihatan aja bikin saya tenang. Apalagi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Memang gak kelihatan, tapi kan orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita masuk ke area 2025, meninggalkan 2024, kita tuh gak sendirian. Makanya disebut God with us, Allah bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan takut, kalau saya sampai takut, saya tanya gini, aduh ntar sampai Spanyol gue makan apa? Gimana bayarnya? Tiketnya berapa? Itu sama dengan saya tuh menghina dia gitu loh. Gua yang ngajak, gua bayarin, gua tanggung semua, lu khawatir. Lu gak anggap gua, ceritakan begitu ya. Duit dia ratusan miliar, saya tahu banget tuh. Lu gak hargai gua ya katanya. Kalau udah jalan sama-sama, gua bilang gua tanggung semuanya, lu masih khawatir dan takut, berarti saya tidak menghargai ajakan dia. Saya tidak apresiasi apa yang dia korbankan buat saya. Makanya waktu dia ajak, saya nggak babi bu, ayo kita jalan, saya bilang. Kita ke dua negara, mana aja, saya bilang, mana aja. Tutup mata pokoknya. Mana aja pokoknya jalan, saya bilang. Pokoknya ada lu, saya bilang, nggak ada lu gue nggak jalan. Ya udah, ayo kita jalan sama-sama. Dia berangkat lebih dulu malah gitu. Gue tunggu di Spanyol, ayo saya bilang, pokoknya kita nyusul. Dia ada urusan, ada kepentingan dulu. Jadi dia berangkat lebih dulu. Saya bilang, nggak apa-apa, pokoknya di sana ketemu lu ya. Nggak ketemu lu, gue balik lagi, saya bilang. Ada orang yang kuat, banyak duit, temani kita aja kita lebih tenang. Apalagi kita punya Tuhan. Ada amin? Lebih enak punya Tuhan sama punya teman kaya. Itu paling enak dia. Tapi percayalah, 2025 Tuhan punya 1001 macam cara untuk tolong dan bantu kita. Amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Makanya disebutnya Allah menyertai kita. God with us. Ya. Next, ada satu kata dalam bahasa Inggris, next slide ya. Ini apa belum nyala ya? Saya coba ya. Udah nyala? Oke. Entheos. Dalam satu kata bahasa Inggris ada kata enthusiasm. Enthusiasm itu dari dua suku kata Yunani, en dan theos. En itu di dalam, in ya bahasa Inggrisnya. En itu di dalam dan theos itu God. Jadi kata enthusiasm itu dari kata en dan theos, kata enthusiasm itu adalah God is in me. God is inside of me. Itu kata entheos. Kenapa orang bisa antusias dan semangat? Itu karena ada Allah dalam hatinya. Jadi orang menulis gimana caranya ya mewakili suasana kebatinan kalau ada Allah dalam hidup kita. Oh, dari kata entheos bikin aja kata enthusiasm. Diterjemahkan lagi kata antusias, bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kalau ada Tuhan di hidup kita, kita akan semangat melewati kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, ketidakpastian dan ketidakadilan, tapi kalau ada Allah bersama dengan kita, kita harusnya tetap antusias melewati hidup ini.
Aduh, pastor ngomong mah gampang ya. Gimana uang kuliah nanti siapa yang bayar? Aduh, gimana cicilan rumah mama papaku siapa yang bayar? Aduh, gimana masa depanku? Gimana gini, gimana gitu. Memang buat kita manusia banyak pertanyaan. Tapi kan kita punya Tuhan. Punya siapa? Punya Tuhan dong. 2024 mau masuk pertama juga kita tanya, aduh gimana 2024 ya, COVID muncul lagi apa enggak ya? Itu yang saya tanya di awal tuh. 2024 COVID muncul lagi enggak ya? Ekonomi lockdown lagi enggak ya? Bisnis shutdown lagi enggak ya? Banyak pertanyaan tuh. Gereja balik tutup online apa enggak ya? Banyak pertanyaan kan? Tapi lewat tuh 12 bulan tuh. Lewat. Kena COVID enggak saya? Kena juga. Tapi ya lockdown di rumah aja, sembuh-sembuh juga tuh. Ya enggak? Lewat-lewat juga tuh. Sekarang balik lagi nih. Kayak kita mengulang lagi nih, mau masuk 2025, aduh gimana nih ya ekonomi, politik, gimana nih ya Tuhan, gini gitu segala macam. Nanti Desember 2025 saya jamin lewat-lewat juga ya. Ada amin? Lewat-lewat juga tuh. Tantangan banyak, kesusahan banyak, tapi ya lewat-lewat aja. Makanya penting banget buat kita untuk tetap semangat dalam melewati kehidupan ini. Tantangan itu ya, itu bahan bakar buat kita kok. Bahan bakar buat kita. Saya punya teman, punya anak satu-satunya cowok. Ini orang kaya juga nih ya. Anaknya sekolah ke London. Pokoknya dari dia kecil sampai dia kuliah tidak pernah susah. Tidak pernah susah. Baru dibeliin rumah sama bapaknya 26 miliar, bayangin. Usia 27 tahun. Baru dibeliin rumah tuh 26 miliar. Ini anak saudara ya. Dia iri hati. Tahu gak iri hati sama siapa? Sama anak buahnya. Pulang dari London udah dibikinin perusahaan sama papanya. Suruh dia kerjain. Dia iri hati ngomong sama saya. Kok aku tuh iri hati sama teman-temanku. Loh, bukannya temenmu iri hati sama kamu saya bilang. Mobil paling jelek apa? BMW katanya. Paling jelek tuh BMW tuh. Saya suruh mamanya beliin aja Innova Scenic saya bilang. Keenakan dia dibeliin yang bagus-bagus mulu saya bilang. Ya habis gimana ya, papanya gak ngasih ya, susah sama orang tua ya. Nah dia bilang gini, teman-temanku ya enak banget deh kok. Mau bayar motor kerja dulu katanya. Mau bayar cicilan rumah kerja dulu katanya. Aku kan gak pernah nyicil kok katanya. Mau makan lihat di warteg tuh, bahari-bahari apa itu ya. Ada yang suka makan di bahari-bahari itu. Dia ikut makan turun ke situ tuh sekarang tuh. Ikut makan. Dia pengen rasain susah. Kita makan pengen kayak dia ya. Tapi dia pengen kayak kita tuh. Karena dia bilang gini, aku tidak perlu susah-susah kok semua ini katanya. Nggak minta pun udah dibeliin, udah disiapin, semua udah disiapin katanya. Tapi kan aku pengen juga dong berjuang katanya. Ah bayangin ya. Jadi orang itu selalu ingin berjuang dalam hidupnya. Nggak salah, saya bilang, yuk nggak salah. Orang tuamu kasih namanya juga anak satu-satunya. Ya yang papanya punya ya kamu punya semuanya. Saya bilang nggak salah. Tapi memang dalam hati kita tuh ada sebuah fighting spirit. Jadi setiap kita tuh pengen terjun dan berjuang. Maka dia kerja sekarang ya mamanya sampai kesel banget. Konseling sama saya tuh mamanya. Aduh gimana anak tante nih Fandi katanya. Dia kerja di satu rumah makan katanya. Yang nggak kerja dia kan punya sekolah musik juga. Jadi dia punya anak buah banyak tuh, anak-anak didik dia. Jadi dia masukin ke banyak kafe, banyak rumah makan. Nah dia temenin pemain musik sampai jam 3 pagi katanya, tiap malam tuh. Kerjaan dia apa? Ngecek soundnya, ngecek sound. Saya bilang kan bisa aja kasih orang. Bisa, tapi dia nggak mau. Dia mau kerjain tuh. Kagak ada duitnya Van, kagak ada duitnya katanya. Tante sampai khawatir banget. Kerja sampai jam 3 tiap hari. Kagak ada duitnya Van katanya. Tapi kok dia mau kerjain ya? Saya kasih tau sama mamanya, tante anak tante nggak cari duit. Saya bilang cari susah. Cari tantangan. Cari pengalaman, bukan cari uang, makanya nggak ada duitnya pun dia enjoy dan semangat. Bayangin ya tiap hari pulang jam 3 pagi, bayangin tuh. Nemenin anak didik dia, pemain-pemain musik di sekolah musik dia, nemenin bos kafe, nemenin, dia nggak cari uang, dia nggak butuh uang. Tapi dia butuh spirit, semangat, motivasi, antusiasme. Itu yang dia butuh, makanya dia temenin tuh. Ini anak Tuhan benar, saya tahu banget nih anak Tuhan. Jadi saya menyadari gitu ya, kenapa juga Allah jadi manusia. Udah enak-enak Allah di sorga, kok cari susah? Ini kan spirit of Christmas, ya enggak?
Udah enak-enak di sorga jadi Allah. Natal jadi manusia. Lahirnya juga di kandang domba. Bayangin, nggak ada budget hotel gitu Tuhan gitu ya. Jangan kandang-kandang banget lah. Budget hotel kayak kalau nggak mau bintang 7 kan. Ya udah. Tapi kok kenapa dia pilih yang sedemikian rupa? Karena memang disitulah Yesus mendapatkan sebuah antusiasmenya. Tantangan itulah yang membuat hidup jadi lebih hidup. Makanya 2025 susah, gampang, senang, sedih, banyak uang, gak punya uang, banyak teman, gak ada teman, pokoknya bersama dengan Tuhan, jalani aja. Ada amin? Bilang sama-sama, jalanin aja. Enjoy aja. Ya gitu loh. Kita kan seberapa yang Tuhan kasih buat kita ya, selalu ada tantangan dalam itu semua kok. Jadi saya lihat ya, yang gak punya uang juga banyak tantangan. Yang banyak duit juga banyak tantangan. Mamanya ngomong gini, tante nyesel juga sih kirim dia ke London. Bayangin loh, orang banyak duitnya bisa nyesel kirim anaknya ke sana tuh. Tahu gini tante gak kirim ke sana katanya. Jadi beda banget ya Van sekarang. Gara-gara pindah ke UK beberapa tahun, 7 tahun atau 8 tahun tinggal di sana, udah kayak bule banget deh mindsetnya katanya. Ya udahlah tante, yang udah terjadi kita gak bisa puter balik. Sekarang pokoknya terimalah anak tante begini, makin dewasa dengan mindset Eropa, ya semua yang dia butuh udah ada, tapi dia nggak sentuh, dia mau kerja sendiri, dia cari uang sendiri, dia cari susahnya sendiri, walaupun buat mamanya, aduh ngapain sih kamu susah-susah begitu ya, ikut aja sama papa, bantu papa, tapi cari susah, ya udah tante saya bilang, biarkan dia cari pengalaman. Sebab mungkin dengan cara itu dia menimbulkan sebuah antusiasme. Karena kan kalau semua udah ada, ya dia juga gimana ya, nggak ada tantangan barangkali buat anak ini. Tapi dengan apa yang ada, yang tante kasih, paling nggak yang papanya kasih dengan perusahaan itu, ya dia semangat juga di situ. Jadi ya saya lihat tiap orang tuh punya titik antusiasmenya masing-masing. Dan di dalamnya itu ya, menyisakan satu tempat, sebuah tantangan. Itu loh yang membuat kita jadi semangat. Sebab kalau hidup plain aja ya, datar aja, kita bisa hilang semangat loh. Betul apa enggak? Kayak Anda nyetir mobil kan kalau lurus aja, nggak ada macet kan ngantuk lama-lama ya nggak? Yang bikin kita nggak ngantuk adalah macet, belok-belok, jalan berbatu-batu. Nah, itu bikin kita nggak ngantuk. Apalagi kalau kita ke sebuah tempat yang kita nggak pernah tahu, belum pernah ke situ. Nggak bakal ngantuk tuh. Lihat GPS terus, nyasar nggak ya, salah nggak ya, ya nggak? Tapi kalau jalan tol udah tahu semuanya, itu bikin ngantuk. Maka kadang Tuhan bawa kita masuk ke dalam dimensi yang kita nggak paham dan nggak ngerti dan belum pernah kita lewati, supaya kita nggak ngantuk dan kita bisa enjoy tantangan demi tantangan yang Tuhan siapkan buat kita. Oke? Oke, next ya. Maka ada sebuah kata ciayo. Katakan 2, 3. Ciayo. Artinya ya semangat lah ya. Cia tambah yo minyak katanya begitu ya. Jadi tambah minyak, tambah bensin. Sama kalau kita dari dari Jakarta mau ke Bandung nih ya. Tapi yang mau ke Bandung macet ya, saya lihat tadi ya. Udah macet panjang tuh ya. Jadi tunggulah liburan selesai. Nah, kita dari Jakarta mau ke Bandung 150 km. Waktu kita jalan, naik mobil, tiba-tiba kilometer 100, bensin kita empty, nyala lampunya. Jakarta udah lewat 100 kilo. Bandung masih 50 kilo ke depan. Bensin kita udah mulai nyala. Yang kita mesti lakukan adalah isi bensin. Yang kita mesti lakukan ya ciayo, ya enggak? Tambah lagi minyaknya, tambah lagi bensinnya, jangan stop. Kalau kita stop di pinggir tol, Bandung nggak sampai, Jakarta udah lewat, kita nggak kemana-mana, ujung-ujungnya mobil direct datang. Dan kita dibawa ke tempat yang aman, ya nggak? Jadi kita cari tempat bensin, isi bensin, dan ciayo, lanjutkan sampai ke tempat tujuan. Kalau kita punya Tuhan, ya minyak bukan bensin, tapi the Spirit of God itu kadang-kadang dilambangkan seperti minyak juga kan, minyak urapan gitu loh. Jadi kalau Tuhan panggil kita pada sebuah tujuan dan Tuhan sudah urapi kita, itu adalah ciayo, dia tambah minyaknya buat kita. Secara manusia kita nggak sanggup, tapi sebab roh Allah ada bersama dengan kita, Tuhan akan menyanggupkan kita sampai pada tujuan itu. So don't stop in the middle of the journey. Jangan berhenti di tengah jalan. Lanjutkan sampai kehendak Tuhan terjadi. Next slide, yang kedua. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena ada Immanuel.
Saya libur ke Spanyol dan Portugal tahun depan bukan karena saya banyak duit, tapi karena dia yang banyak duit, yang bayarin saya. Saya tinggal jalan aja. Kalau Tuhan bawa kita ke 2025, bukan karena kita hebat, kita pintar, kita kaya, tapi karena Tuhan baik buat kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Next slide. Lukas 1 ayat 31 dan 34 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung, yaitu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Anda lihat, ini adalah inti daripada Natal. Natal itu bukan sekedar bayi kecil mungil di palungan, ada Maria, Yusuf dan kambing-kambing atau domba-domba, 3 Majus datang dan lain sebagainya. Bukan, itu drama Natal. Tapi kisah Natal adalah bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Gagal di sini nggak ada cerita Natal. Maria kalau gagal pada momen ini, bagaimana mungkin? Aku belum punya suami. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung bayi Yesus? Kalau dia gagal, dia nggak ciayo, dia nggak tambah minyak, dia nggak antusias, dia stop pada titik bagaimana mungkin, dan dia stop, nggak mau lanjut, maka kisah Natal tidak akan pernah terjadi. Kenapa ada kisah Natal dan drama Natal? Karena Maria melewati momen ini dengan tepat. Next slide. Pemadam semangat dan pelemah iman adalah kalimat bagaimana mungkin. Karena aku, itu loh yang Maria ucapkan kan. Bagaimana mungkin sih? Karena secara otak manusia belum ada suami, belum menikah, bagaimana bisa mengandung? Bagaimana mungkin? Ditambah lagi karena aku. Lihat 2025, bagaimana mungkin ya aku bisa kuliah? Karena aku punya mama papa nggak punya uang, ya nggak? Bagaimana mungkin aku bisa dapat pekerjaan ya? Karena aku nggak lulus kuliah atau nggak kuliah. Itu tuh kalimat-kalimat negatif yang membuat lemah iman kita. Bagaimana mungkin bisa? Kita melihat ketidakmungkinan di depan sana, dan kita melihat ketidakberdayaan dalam diri kita. Di hadapan kita ada kemustahilan. Bagaimana mungkin? Kita lihat diri kita, karena aku banyak lemahnya, banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak gagalnya. Wah, ini kalimat yang sangat-sangat melemahkan iman dan melemahkan semangat. Tiap kita pasti pernah punya pertanyaan itu, bagaimana mungkin ya aku bisa berhasil? Bagaimana mungkin ya aku bisa sukses? Bagaimana mungkin papa mamaku bisa sembuh? Bagaimana mungkin keluargaku bisa pulih? Bagaimana mungkin? Karena kita bisa beberkan segala macam data dan fakta yang meneguhkan ketidakmungkinan itu. Karena aku A, B, C, D, jadi fix nggak mungkin Tuhan. Fix nggak mungkin. Itu kata Maria. Makanya Natal bukan bicara kuat dan hebat aku. Natal bicara Immanuel ada bersama dengan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena kuat dan hebatnya Tuhan. Next slide, yang ketiga. Bukan karena kuat dan gagah aku, tapi karena kuat dan gagahnya Allahku. Bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhanku hebat. Amin. Natal bicara Tuhanku hebat, bukan aku yang hebat. Natal bicara siapa yang hebat? Katakan sama-sama, Tuhanku hebat. Natal bicara Tuhanku hebat. Jawaban daripada Tuhan, Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Maria, bagaimana mungkin? Karena aku belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Langsung dijawab. Bagi manusia memang tidak mungkin. Bagi kamu, Van, mustahil. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ada amin? Kata Maria, ketika dia mendengar kalimat itu, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Balik lagi tuh semangatnya. Dia tadi bilang gini, aduh bagaimana mungkin ya. Karena aku begini begitu, gimana mungkin. Firman Tuhan datang. Maria, bagi kamu nggak mungkin. Tapi bagi Allah, semuanya mungkin. Begitu dia mendapat firman Tuhan, Maria bangkit. Oke, yes, menyala bangku. Bagi aku tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan
Yang tadinya dia bilang, karena aku, dia fokusnya ubah, bukan pada diriku lagi, tapi pada Allah yang berfirman, dan dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Perkataanku, karena aku belum bersuami. Tapi perkataanmu, jadilah kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, kita akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Mau ikuti kata-kata manusia yang melemahkan, atau kembali kepada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita kembali. Kalau kita terus-terusan lihat kelemahan kita, kita bisa anti climax. Kita bisa jadi lemah tak berdaya. Dan iblis senang mendorong kita, membuat kita jatuh, menekan kita, sampai kita nggak bisa bangkit. Itu tujuannya setan. Iblis ngomong, adalah Maria nggak mungkin lah, you masih perawan, baru 16 tahun, mana mungkin punya anak, lagian kamu gini, kamu gitu, nggak bakal bisa. Begitu banyak hembusan-hembusan setan, tapi Allah berfirman, tidak ada yang mustahil. Muncullah iman itu. Dari mendengar firman Tuhan, muncul iman. Dan dia fokus pada janji Tuhan, dia tinggalkan semua kelemahannya, dia fokus pada janji Tuhan, jadi kepadaku menurut perkataanmu. Maka semangat itu muncul kembali, dan Allah menitipkan benih Yesus dalam kandungan dia, dan dia mengandung tanpa campur tangan laki-laki, melahirkan Yesus, dan hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Jadi inti Natal itu melewati kemustahilan. Makanya Natal itu bukan cuma Desember aja. Tahun depan ada banyak kemustahilan, bagaimana mungkin Tuhan, bagaimana bisa Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Hey, time to listen God's word. Amin. Saatnya mendengar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ngomong? Gimana sih cara Tuhan kuatkan aku? Janji Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, apa sih? Begitu kita mendengar janji Tuhan, muncul semangat yang baru, entheos, ada Tuhan di hidup kita. Kita tinggal bilang, jadilah kepadaku sesuai perkataanmu. 2025, masa depanku sungguh ada, harapan tak akan hilang. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, next slide. Ini adalah kalimat pembakar semangat, penguat dan pemulih iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadilah, amin. Jadilah Tuhan. Kalau Tuhan nggak bawa aku pulang 2024, kau hantar aku masuk 2025, jadilah ya Tuhan. Anda mau ujian, udah belajar sungguh-sungguh, jangan takut. Kita bilang, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun hasilnya, yang terbaik. Anda udah kerja atau mau kerja, kasih lamaran, kirim ke beberapa company. Kita udah lakukan kehendak Tuhan, kita bilang, jadilah kehendak Tuhan. Itu yang terbaik buat aku. Masih jomblo-jomblo, mau nembak, usaha 2 kali, jadilah Tuhan. Nggak jadi pun, jadilah ya Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Kalau kita udah fokus sama Tuhan ya, apapun kehendak Tuhan buat kita, udah jadilah. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau Tuhan berfirman, jadilah ya sudah. Kalau dalam kehendak Tuhan ya buat saya ya, pintu tertutup tuh dalam kehendak Tuhan tuh mendatangkan kebaikan kok. Pintu tertutup loh. Kita kan maunya pintu kebuka ya. Ada 10 pintu di depan kita, Tuhan buka semuanya. Tuhan buka semua, kita pusing juga ya nggak sih? Ini kebuka, itu kebuka, Tuhan yang mana Tuhan? Bingung juga. Jadi kadang-kadang emang doa kita tuh mesti realistis. Tuhan ada 10 pintu nih, tutuplah 9. Buka 1 yang terbaik. Yang mengalahkan 9 pintu. Nothing tulus. Ada amin? Coba 1 ketutup, puji Tuhan. Coba lagi ditolak, puji Tuhan. Usaha lagi gagal, puji Tuhan. Gak apa-apa. Coba. Pasti ada yang Tuhan buka. Dan cukup 1, itu yang terbaik. Amin? Jadi jangan takut kalau kehendak Tuhan menutup pintu. Jadi kehendak Tuhan gak selalu buka pintu. Kehendak Tuhan kadang-kadang tutup pintu juga. Dia tutup pintu loh buat Yusuf. Betul gak? Tutup pintu buat Yusuf. Buka pintu buat Maria. Saya kadang-kadang gini, Tuhan kenapa sih ribet amat? Hidup udah susah. Maria baru 16 tahun. Disuruh mengandung bayi Yesus. Boya tunggu sebentar sampai kawin gitu loh. Supaya jadi masalah ya gak sih? Tapi kenapa Tuhan tutup pintu itu? Dibikin hamil sebelum nikah. Kayak Tuhan gak sabar aja gitu loh. Tunggu kayak 6 bulan, kan mereka udah mau nikah.
Udah mau nikah, udah dilamar, udah mau nikah. Kenapa sih Tuhan gak sabar? Tunggulah 6 bulan lagi, kan nothing tulus lah Tuhan ya. Setelah 6 bulan mereka nikah dengan sah, melahirkan anak, kan gak ada masalah sampai hari ini. Ini yang membuat orang Yahudi gak percaya Yesus sampai hari ini, saudara. Karena Yesus lahir dari perawan Maria, itu yang bikin mereka gak percaya. Maka saya bilang Tuhan tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Coba kalau tunggu sebentar, Maria dan Yusuf nikah dulu, lalu melahirkan Yesus, orang Yahudi mungkin akan terima. Tapi karena Maria melahirkan Yesus tanpa campur tangan Yusuf, Yahudi kan otak benar otaknya gitu loh. Logika benar, dan mereka nggak percaya. Makanya mereka tuduh Maria itu selingkuh sama salah satu tentara Romawi, melahirkan anak Yesus. Makanya orang Yahudi bilang, bodoh banget orang Kristen tuh, sembah anak haram katanya begitu. Maka sampai hari ini Talmud mereka tidak percaya Yesus sampai hari ini. Dan kita percaya Yesus dianggap bodoh sama mereka. Maka kadang saya bilang, Tuhan kenapa sih ribet jalan Tuhan ya? Tapi ya jadilah kehendak Tuhan. Itu emang maunya Tuhan, kita nggak bisa komplain. Yang Tuhan kasih tahu, aku punya rencana sendiri buat bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Nggak dapat bagian dalam kasih karunia gereja. Tapi nanti setelah masa gereja selesai, aku akan kembali kepada bangsa Israel. Oh itu rupanya. Kenapa Tuhan tutup jalan? Karena memang keselamatan bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Jadi Tuhan selalu punya rencana gitu yang baik buat kita. Amin. Yang penting semua dari Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Angkat tangan kanan ke atas dong. Taruh dada kita masing-masing. Bilang gini, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah ya Tuhan, jadi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Sampai sini, semoga firman Tuhan menguatkan kita semua ya. Supaya kita semua siap menghadapi tantangan apapun ke depan. Kalau Maria aja anak gadis usia 15 tahun bisa menerima panggilan itu, apalagi kita. Kok mudah banget ya Kak Fandi? Emang mudah banget. Zaman dulu ya segitulah. Zaman sekarang ya susah menikah usia segitu ya. Kalau zaman dulu kan mau pisang tinggal petik ya. Kalau sekarang mau pisang harus beli. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang emang lain ya. Jadi zaman dulu 16 tahun sudah menstruasi, sudah dianggap dewasa. Makanya Tuhan Allah Bapa memilih Maria sebagai bunda daripada Yesus. Tapi ya tantangan tetap sama kok. Boleh standby pemain musik? Tantangan tetap sama. Apa yang Maria hadapi adalah sebuah ketidakmungkinan. Apa yang kita hadapi juga suatu ketidakmungkinan. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Naikkan lagu Natal aja ya. Sembah dan puji Dia selalu ya. Kita berdiri sama-sama yuk. Kita mau sembah dan puji Tuhan kita, Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah yang baik buat kita semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah, kami puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Kami sembah, kami puji Engkau, Allah yang hebat dan luar biasa. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau maha kuasa, maha dahsyat, Allah yang hidup, Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang 2024, bahkan masuk 2025, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Engkau selalu ada buat kami, menopang kala kami jatuh, menggendong kala kami bangun. Menyediakan yang kami butuhkan, menyembuhkan sakit penyakit kami, mencukupkan segala tuntutan kehidupan ini, memelihara kami pagi, siang, sore, malam, dalam segala musim kehidupan kami. Engkau selalu ada buat kami. Bagi kami sebagai manusia, kami berkata bagaimana mungkin, karena kami penuh kelemahan. Tapi kami dengar suara-Mu hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin buat Tuhan. Dan respon kami, jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Natal buat kami semua. Yang mustahil bisa terjadi bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Allah kami dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima pesan Natal hari ini. Haleluya. Amin.